Ambarawa sebuah kota yang umurnya tua dan menjadi tempat yang cukup dikenal dalam sejarah perjuangan bangsa. Para sahabat dan pemirsa semua, selamat berjumpa kembali dengan saya di dalam channel ini. Semoga para sahabat dalam keadaan sehat, bahagia selalu, penuh berkah melimpah dari Tuhan. Saat ini saya berada di depan alun-alun kota Wonogiri, malam suro. Suasana cukup ramai. Dan dari tempat ini saya ingin mengajak para sahabat semua untuk jalan malam ke Wonosobo sebagai tujuan akhir. Nah, ini sampai di pertigaan Wonogiri. Dan rencananya nanti sesampai di Solo akan melihat sekaten. Kirap Kebo Bule yang bagi banyak warga menjadi sesuatu yang sangat dinantikan, sangat dinikmati, sehingga banyak orang berbondong-bondong ke arah kota Solo, terlebih di tempat-tempat yang akan dilalui oleh Kebo Bule. Dalam perjalanan ini saya mencoba untuk mengambil gambar di tempat-tempat yang cukup terang sehingga mudah-mudahan bisa dinikmati. Nah, saat ini masih kira-kira jam 8:30. Jalanan cukup sepi. Biasanya memang malam suro itu kan banyak orang yang tinggal di rumah atau mencari tempat-tempat yang sepi. Nah, kita sekarang sudah sampai di Sukoharjo ini. Di sebelah kiri kita ini Masjid Agung di kota Sukoharjo yang sungguh megah. Untuk motor dan roda 4 kecil diperbolehkan lewat jalan ini, tapi untuk mobil yang besar memang tidak diperbolehkan, harus melewati lingkar luar. Kalau dari arah Wonogiri di pertigaan ada jalan belok ke kiri. Nah, saat ini kita akan menyeberang Sungai Bengawan Solo. Ini di Jembatan Bacem. Kelihatan bagus ya di malam hari. Ada lampu sehingga membantu orang untuk mengetahui bahwa dari jauh sudah kelihatan ada jembatan, sehingga harus hati-hati. Nah, kita sekarang belok ke arah kota Solo Baru, tapi kali ini saya tidak lurus, akan mengambil
ke arah kanan dengan tujuan ke Gading. Nah, kita belok ke kiri. Jalan ini merupakan jalan yang lama, jurusan Solo Wonogiri. Jadi Solo baru, kawasan itu kan baru dikembangkan kira-kira tahun 1986 dimulai. Lalu sebelum itu semua mobil ya lewat sini nih kebanyakan, atau mungkin bisa lewat Bekonang kalau dari arah Solo ke Wonogiri. Tentu saja untuk yang liputan kirap akan saya sendirikan karena pasti akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga dalam video ini saya mengkhususkan diri untuk perjalanan sampai di kota Wonosobo. Rencananya setelah sampai di Wonosobo, mungkin hari berikutnya akan ke Gunung Prau yang berada di India. Tentu saja akan mencoba juga melihat tempat-tempat yang menarik di sekitaran Dieng. Nah, kita sekarang sudah sampai di Plengkung Gading ini, di kota Solo. Seperti inilah suasana malam Suro di kota Solo. Dan sekarang ini kita sampai di di Salatiga. Nah, ini kita sampai di pertigaan ABC. Kalau mobil besar lewat lingkar luar, kalau mobil kecil, kendaraan kecil kita bisa masuk melalui jalan ini. Hanya nanti di depan kita tidak bisa langsung, tapi harus berputar melalui jalan yang agak kecil. Untuk yang kota Boyolali, maaf karena ada masalah dengan kamera sehingga tidak bisa saya tampilkan di dalam video kali ini. Nah, ini kita memasuki jalan yang tidak terlalu lebar, jadi agak melingkar gitu karena tidak bisa melewati jalan protokol yang merupakan jalur searah.
Cukup terang lampu di tempat ini sehingga membuat nyaman jika kita melewati tempat seperti ini. Jalanan sudah agak sepi karena kira-kira ini sudah hampir jam 2:30. Dan rasanya nyaman karena sepi, tidak banyak kendaraan. Kalau siang ini pastilah sangat padat di tempat seperti ini. Nah, saat ini kita sampai di kota Ambarawa. Saya berhenti sebentar karena menarik. Kira-kira ini jam 3:30 pagi. Sudah ada tanda-tanda kehidupan di sekitaran depan pasar. Nah, ini saya berputar. Cukup ramai, mulai banyak pedagang 1-2 ya di depan pasar tadi kelihatan, dan saya akan mencoba berputar. Ambarawa sebuah kota yang umurnya tua dan menjadi tempat yang cukup dikenal dalam sejarah perjuangan bangsa dengan adanya pertempuran di Ambarawa. Nah, peristiwa itu diabadikan di dalam monumen perjuangan Ambarawa. Seperti ini, jalan yang sangat ramai, padat jika di siang hari. Untung saja untuk jalan besar Mbawen arah Magelang itu sudah ada jalan lingkar luar, sehingga jalan di tempat ini sudah berkurang untuk kendaraan-kendaraan besar. Nah, ini kita menuju ke arah Temanggung, masih di Ambarawa. Dari Salatiga sampai Ambarawa memang ada tempat yang menurut saya cukup sepi ya, jauh dari pemukiman. Di kebun kopi Getas kan cukup sepi. Ada mobil-mobil besar yang terparkir di beberapa titik di tempat itu. Nah, saat ini kita memasuki kota Temanggung.
dari Ambarawa tidak melewati Secang tetapi melewati Pring Surat yang jalannya cukup gelap. Cukup lengang. Nah, ini kita masih di Temanggung. Satu hal yang bagi saya pengalaman adalah soal lampu motor ya. Saat di Salatiga, saat di Sukoharjo, lampu saya mati. Bersyukur ada bengkel yang bersedia menolong. Nah, ini sampai di Paraan itu di sebelah utara Temanggung. Nah, ini kita sampai di daerah, setahu saya ini Reco. Jadi sebelum Kledong itu ada tanjakan yang cukup tinggi. Dulu masih kecil jalannya, sekarang sudah banyak yang diperlebar sehingga cukup nyaman di tempat ini. Dan kita sekarang sudah sampai di sekitaran Kledung. Sampai di Kledong ke arah Wonosobo sudah pagi ya, sekitaran jam 5 ini. Namun masih sepi rasanya. Dulu waktu saya masih kecil, malam suro begini, biasanya banyak orang itu berjalan kaki. Konon katanya untuk cegah lek, supaya tidak cepat tidur. Nah, kali ini saya sengaja
ke Wonosobo di malam suro. Dan syukur sekarang sudah sampai di sekitaran terminal kota Wonosobo. Nah, ini ada perempatan. Untuk masuk kota Wonosobo kita ambil jalan yang ke kiri. Ini Muntang, di Muntang, Jalan Muntang, Kiai Muntang. Nah, di depan itu ada motor belok, kita ikut belok. Untuk motor bisa belok di tempat ini. Kita lurus terus memasuki gang kecil. Nah, ini kalau ke kanan tidak bisa, kita lurus terus. Dan ini sekarang baru boleh belok ke kanan. Kalau lurus terus ini akan sampai di alun-alun kota Wonosobo. Di depan kita ini ada perempatan. Di sebelah kanan itu adalah dulu dikenal sebagai Plaza Wonosobo tahun 80-an 4-an lah. Nah, ini kita sekarang sampai di samping pasar. Sebelah kiri kita ini adalah pasar kota Wonosobo. Nah, di depan alun-alun kita akan belok ke arah kiri. Nah, kita memasuki alun-alun kota Wonosobo. Di sebelah kanan kita ini adalah alun-alun. Kita belok ke kanan. Nah, ini jalan ini kalau lurus terus akan sampai di Dieng. Nah, kali ini saya akan berhenti di alun-alun Wonosobo untuk beristirahat sebentar, karena rencana nanti malam akan naik ke Gunung Prau dengan saudara-saudara yang akan berkumpul di kota Wonosobo. Nah, ini di sebelah kiri kita adalah pendopo kabupaten. Dan akhirnya kita sampai di alun-alun Wonosobo. Seperti inilah suasana pagi di alun-alun Wonosobo. Para sahabat dan pemirsa semua, terima kasih untuk para sahabat, para pemirsa yang telah bersama saya berjalan jauh dari Solo sampai Wonosobo. Semoga berkah melimpah untuk kita semua dan sampai jumpa di dalam video yang berikutnya.